Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kelembapan udara. Kalau kita berbicara tentang suatu yang lembab gitu ya, pasti terkait sekali dengan yang namanya uap air. Uap air ini memang penting ya kalau kita berbicara terkait klimatologi. Nah, biasanya pemakaian dan pelepasan energi pada saat air berubah fase ini adalah mekanisme natural sebenarnya. Ketika bumi ingin mentransport panas dalam jumlah besar dari dan ke permukaan bumi. Nah, kalau kita berbicara tentang konsep kelembapan, kita perlu memahami nih ada beberapa istilah terkait pengukuran kelembapan. Ada yang namanya kelembapan absolut. Nah, kalau kelembapan absolut ini yang perlu dicatat adalah kita sedang membahas massa uap air dibagi volume udara. Nah, di sini kelembapan absolut sangat bergantung pada volume paket udara. Meskipun kandungan airnya sama, maka kelembapan absolutnya ini mungkin saja berbeda, tergantung dari volume paket udara yang ada. Misal nih, itu dicontoh ya, ada kandungan uap air sama-sama 10 gram. Tapi yang satu ukuran paketnya 2 meter kubik, yang satu ukuran paketnya 1 meter kubik. Maka kelembapan absolutnya akan berbeda. Yang ini dia adalah 10 dibagi 2, sementara ini adalah 10 dibagi 1. Akan berbeda. Nah, volume ini gitu ya bisa berbeda-beda tergantung udaranya nantinya naik atau turun. Nah, selanjutnya ada istilah kelembapan spesifik. Kelembapan spesifik ini adalah pengukuran kelembapan yang paling banyak digunakan dalam klimatologi selain nanti ada mixing ratio. Kalau kelembapan spesifik, dia adalah massa uap air dibagi massa total dari paket udara. Jadi massa total paket udara, bukan volume udara. Jadi karena dia tidak dipengaruhi volume udara, jadi walaupun udaranya naik turun, ya nggak akan merubah kelembapan spesifiknya. Contoh, di sini kandungan uap airnya sama-sama 1 gram gitu ya, massa paketnya 1 kilo. Wah, ini contohnya kok sama. Ya maka ya kelembapan spesifiknya ya 1/1 ya. Walaupun dia naik turun, ini kan dia lebih tinggi posisinya daripada yang ini ya, dia beda. Tapi kalau di spesifik dia akan tetap sama karena massa total paket udaranya sama. Selanjutnya mixing ratio. Kalau mixing ratio dia adalah massa uap air dibagi massa udara kering. Kalau dari tadi kita ngomonginnya total paket udara, kalau ini adalah udara keringnya saja. Jadi dalam satu total paket udara itu kan mengandung uap air ya kan, dan juga mengandung udara kering sebagian gitu kan. Nah, tapi kalau ini dia cuma massa udara keringnya saja yang dihitung. Nah, di sini di mixing ratio ini dia contohnya sama ya, karena dia tidak terpengaruh oleh si naik turun udara juga gitu ya. Jadi tinggal massa uap airnya berapa dibagi massa udara tanpa uap air 1/1 di contoh ini, maka dapatlah mixing ratio-nya 1. Selanjutnya yang paling umum digunakan tapi sering salah dimengerti adalah relative humidity atau kelembapan relatif. Nah, kelembapan relatif ini sebenarnya tidak menunjukkan jumlah uap air yang sebenarnya di udara. Misal, kelembapan relatifnya 70%, bukan berarti di udara itu 70%-nya air. Paham? Misal nih, kelembapan di suatu tempat 67%. Apakah di tempat itu 67%-nya adalah air? Kan tidak. Kalau 67%-nya adalah uap air, ya bayangkan saja seberapa basah itu tempatnya. Tapi tidak ya, dia tergantung dari suhu udara juga, karena yang dinyatakan di situ adalah jumlah uap air di udara dibagi dengan jumlah uap air yang dapat ditahan di udara, bukan dibagi dengan jumlah total volumetriknya. Udara sama volumetriknya uap air bukan, walaupun satuannya sama-sama persen. Clear? Contoh,
Ini adalah contoh kasus yang kaitan dengan kelembapan relatif tadi ya. Misalnya kandungan uap air aktualnya sama nih 999 gitu ya. Tapi kapasitas uap air potensialnya atau kapasitas udara dalam menahan tadi uap air itu akan berbeda-beda. Kapasitas penampungannya tergantung dari suhu udara ya. Ketika ini misalnya 10 derajat Celcius, kapasitasnya 9 gram. Ketika suhunya 30 derajat, kapasitasnya 30 gram. Ini yang mempengaruhi dengan kelembapan relatif. Jadi ini contoh 9/9, ini 9/30. Gitu ya. Jadi perubahan suhu udara dalam hal ini akan merubah kelembapan relatifnya, walaupun kandungan uap airnya sama. Ini contoh, bukan contoh sih, ini grafik dari kapasitas kandungan uap air pada berbagai suhu yang berbeda. Kalau kita lihat di sini kapasitas tampungannya akan semakin besar seiring bertambahnya suhu, meningkatnya suhu. Dalam hal ini sebenarnya memang ada hubungan sih antara kelembapan udara dengan suhu. Jika suhu udara meningkat, tadi kapasitas udara menampung uap airnya kan akan semakin besar ya. Jadi, jika tidak ada penambahan uap air, maka RH-nya akan relatif turun. Selain itu, dia juga terkait dengan waktu ya. Kelembapan maksimum udara biasanya terjadi pada pagi hari, sedangkan kelembapan minimum biasanya dicapai pada suhu maksimum, yaitu setelah matahari melewati titik kulminasinya. Nah, daratan dan lautan juga beda ya. Kelembapan maksimum di lautan umumnya terjadi pada saat musim panas, di mana di saat itu kan suhu laut tinggi tuh, kemudian evaporasinya akan lebih besar sehingga kelembapannya cenderung naik hingga mencapai titik maksimum. Sedangkan di daratan tuh biasanya terjadi pada musim basah atau musim hujan. Kelembapan udara ini tergantung dari sifat massa udara serta pengaruh unsur iklim yang ada di sekitarnya. Gitu. Semoga paham. Silahkan ditanyakan kalau ada yang tidak paham. Di pertemuan 3 tidak ada bukti kehadiran ya. Silahkan dilanjutkan di video tekanan udara dan angin.